Oke, kita mulai. Jadi minggu ini masuk ke model penilaian obligasi. Nah, rumus yang kita gunakan sebenarnya sama dengan minggu lalu ya, karena pendekatannya kan pendekatan present value. Jadi tetap harus pegang bukunya, karena kita apalagi nanti latihan soal itu memang benar-benar harus buka tabel present value ya. Jadi ini rumusnya sama dengan yang minggu kemarin. Tapi kalau kemarin tuh kan dia ada dua cara, masih ingat nggak caranya ya? Satu cara pakai tebak, saya bilang pakai ditebak-tebak itunya, tahun dan tahun dan ininya tahun dan persentasenya. Nah kalau di metode penilaian ini nanti nggak ditebak, tapi memang dihitung gitu. Itu bedanya. Tapi rumusnya sama. Jadi rumusnya tetap seperti ini. Intinya nanti hasil dikali present value annuity ditambah nilai nominal dikali present value faktor ya. Jadi ini model penilaian obligasi menggunakan pendekatan discount cash value dari semua penerimaan akibat membeli obligasi. Kemudian ini present value annuity dari semua penerimaan dan present value biasa atau faktor dari nilai nominal yang saya bilang tadi. Ya, dari ini ya, dua ini. I itu yang penerimaan, M itu yang nominal. Kalau rumus aslinya sih yang atas ini. Cuman kan kita ngitungnya nggak pakai kalkulator, karena langsung pakai tabel. Kalau pakai tabel kan pakai yang di bawahnya ya. Bisa ya minggu kemarin yang ngitung ini ya? Udah belum sampai sini kemarin ya? Oh, yang saya jelasin itu ya udah ya, minggu lalu ya ini ya. Masih ingat nggak? Nah, ini contoh soalnya. Agak lupa. Iya. Ini ada contoh soalnya nanti. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Obligasi, contoh soal 6.1 ya, halamannya saya lupa halaman berapa. Bab 6 kita, chapter 6, modul 6, halaman 6.3. Nah, obligasi dengan usia 3 tahun, nilai nominal 6.3. Obligasi dengan usia 3 tahun, nilai nominal Rp1.000, memberikan kupon Rp50. Ini kuponnya sudah dalam bentuk angka. Nah, kebanyakan soal kan dalam bentuk persen. Minggu lalu tuh kita soalnya dalam bentuk persen, tapi kita kalikan persentasenya dapat angka. Nah, sekarang ini kan kebetulan soalnya angka. Mungkin sudah dikalikan ya. Kalau 50 itu dari 1000 berapa persen kalau menurut Anda? 5% ya, 5% kali 1000 dapat 50 ya, setiap tahun. Nah, suku bunga yang berlaku di pasar 7%. Tentukan nilai obligasi tersebut. Nah, ini gambar untuk waktunya, present value-nya. Sekarang kan kita ngitung present value ketika untuk 3 tahun berapa sebenarnya gitu ya, dengan penghasilan bunganya 50, bunga atau kupon sama ya. Kemudian ini hasil, ini caranya. I tadi penerimaannya yang 50 tadi ya, kemudian ini present value annuity, kemudian ditambah M itu nilai nominalnya dikali present value biasa tadi ya. Di sini 7%, 7% sesuai soal, 3 itu tahun. Nah, jadi dapat angkanya 50 kali 2,6243 ditambah 1000 kali 0,8163. Hasilnya 947,52. Nah, sekarang kita cari 2,6243 dan 0,8163 tuh, lihat tabel. Ketemu nggak?
saya nggak mau ngasih tahu dulu mana yang annuity, mana yang bukan, biar ingat yang minggu lalu yang mana. Kira-kira gimana cara nyarinya? Lampiran halaman 933 ya. Mas Suma kemarin minggu lalu kan nggak masuk. Sekarang bisa ngikutin atau sambil kerja? Kalau bisa ngikutin, lihat modulnya ya. Lihat modulnya. Kita bukan ngerjakan, saya jelaskan contoh ini. Terus cara nyari dapat present value-nya di mana. Udah ketemu belum? Yang PPIFA yang present value yang annuity itu di tabel A2. Yang present value itu di tabel A1. Yang present value tabel A1 coba lihat 7%. Di kolom 7% baris yang ke-3, baris 3 tahun. Ketemu kan 0,816 di situ. Nah, kemudian yang annuity-nya itu A2 7% 3 tahun 2,624. Bisa nggak Mbak Haryanti? Oh ya. Ketemu ya, oke. Kalau udah ketemu, kalau bisa ini ya 2 soal aja udah kepegang lah ya, bisa. Oke, saya lanjut lagi, masuk ke perubahan harga obligasi. Nah, biasanya perubahan harga obligasi itu dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor pada suatu obligasi yang tergantung pada risiko kegagalan default risk. Kegagalan default risk ini karena kemungkinan gagal bayar. Jadi obligasi pun tetap ada kemungkinan risikonya ya, nggak cuma saham maksudnya. Kemudian biasanya risikonya itu karena gagal bayar. Pada saat jatuh tempo perusahaan tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Nah, ini lanjutannya. Bentar, kita lihat dulu. Nah, ini untuk menghitung harga obligasi. Lanjutannya ya, kalau tadi itu ya dia menghitung juga, tapi rumus sederhananya. Nah, ini kan maksudnya ternyata ada perubahan harga.
kira-kira berapa kalau obligasi dengan bunga 15%, contoh 62 ya. Nah, kalau ini soalnya persentase bunganya. Kalau tadi kan langsung angka 50. Jadi, nilai nominal 1000, usianya 15 tahun untuk obligasi itu, suku bunga yang berlaku 15%. Jadi, suku bunganya ada dua macam. Ada suku bunga berlaku, ada suku bunga untuk nilai nominal obligasi. Suku bunga berlaku itu maksudnya suku bunga pasar. Kondisi di pasar seperti apa? Nah, sedangkan obligasi itu sendiri sudah ada suku bunganya di obligasinya. Kemudian, nah ini rumusnya. Kalau di sini dicari dulu yang 15% kali 1000 dapat 150. Nah, 150 itu taruh di sini ya. Ini kan angka yang kayak saya bilang 50 tadi, 50 jumlah penerimaannya. Ya, 150 itu dapat dari 15% kali 1000. Terus dikali percent value annuity-nya seperti tadi cara ngitungnya 15% dan 15 tahun ditambah 1000 dikali percent value 15% dan 15 tahun, kemudian dapat hasilnya ini 5,847 untuk percent value annuity. Kemudian ini percent value-nya dapat 0,123 dijumlah dapat hasilnya 1005. Nah, untuk contoh 3 contoh 3 kan ada 3 macam ini. Mungkin saya lewati tapi kita lihat ke soal sebentar. Soal di halaman Nah, halaman 6.1 nomor 9. Jadi kalau contoh ini nanti 6.3 itu kan contoh dengan berbagai tingkat suku bunga. Nah, coba kita lihat di halaman 6.10 nomor 9. Nah, ini kebetulan contohnya masih obligasinya yang dibayar setahun sekali ya. Karena kalau setahun 2 kali nanti beda. Oke, tolong diperhatikan ya caranya. Ini saya tulis dulu. Yang pertama kita cari dulu 15%. 15% kali 1000. Berarti berapa 15% kali 1000? 150. Terus nah, jadi caranya dengan rumus tadi. Ini V-nya kita hitung sama dengan 150 nanti dikali present value annuity-nya F present value I ya, FA ditambah 1000 dikali PIF ya, nggak pakai annuity. Dengan berapa tahun tadi? 10 tahun 12%. 10 dan 12. Nah, coba dicari berapa 10 tahun dengan 12. Oke. 10 tahun 12. Jawabannya kan yang mana? C kalau nggak salah ya. Tapi
Itu gimana cara ngitungnya? Sepuluh, 12%, 10 tahun. 5,650. Terus ditambah 12%, 0,322. Berapa hasilnya? Dikali 5,6. Benar, hasilnya 1169,5. Bisa ya, nanti dicek lagi ininya di apa, ini kan direkam, nanti cek lagi di itu apa namanya, di YouTube-nya. Saya lanjut lagi. Nah, ini lanjutannya adalah kalau obligasinya itu dibayar setiap tengah tahun. Jadi rumusnya beda dikit dengan tadi. Nah, tapi kalau pakai apa sih namanya tadi, tabel. Nah, kalau pakai tabel di sini tahunnya itu dikali 2, terus persentasenya itu dibagi 2. Ini untuk persentase KD tadi, keuntungan dibagi 2, tahun dikali 2, bedanya itu. Kalau tadi kan soalnya misalnya 10%, 12% 10 tahun ya langsung 12 10 tahun. Nanti kalau dikali 2 berarti 12% itu jadi dibagi 2 jadi 6, tahunnya yang 10 itu jadi dikali 2 jadi 20, itu bedanya itu di cara ngitungnya. Nah, ini contoh soalnya. Kalau yang 6 apa setengah tahunan ya. Tapi saya lihat di soal ini sih dia jarang ngasih soal yang setahun 2 kali, kebanyakan setahun sekali aja. Nah, ini soalnya obligasi dengan umur ekonomis 15 tahun, nilai nominal 1000, memiliki kupon sebesar 15%. Bunga dibayar setiap 6 bulan. Suku bunga yang berlaku pada saat itu 10%. Tentukan nilai dari obligasi tersebut. Jadi dihitung dulu 15% kali 1000 dapat 150,
karena setahun 2 kali kan 150 bagi 2 jadi 75. Ini angka 75 nih tetap dibagi 2 juga. M-nya enggak dibagi 2, M-nya tetap. Nah, ini keuntungannya yang dibagi 2. 10% dibagi 2 jadinya 5%. Nah, 2N ini 2 kali tahun. Jadi 2 kali 15 tahun karena 1 tahun 2 kali jadinya 30. Nah, kemudian nanti dimasukkan rumusnya sama seperti tadi contohnya waktu ya saya menghitung yang tadi ya. Nah, dapat hasilnya 1383,9. Itu kira-kira gimana? Paham nggak ya? Sebenarnya sih kalau ya udah dicoba sekali aja udah mudah sih ya. Kalau belum dicoba mungkin agak susah. Nah, oke. Terus kalau yang di belakang-belakangnya ini kan cuma penjelasan. Penjelasan tuh intinya tabel-tabel yang belakang ini menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai yieldnya itu, harga obligasi itu jadinya semakin rendah gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi untuk perubahan harga obligasi itu sama, jadi tahun dan persentase itu sangat menentukan harga obligasi. Jadi semakin lama tahunnya dan semakin tinggi nilai obligasi kuponnya di sini, harga obligasi itu justru rendah gitu. Semakin rendah di sini. Cuma untuk ininya aja. Jadi maksudnya kita ketika memilih obligasi ya pilihlah yang pas gitu tahunnya. Semakin rendah itu ini karena annuity-nya ya. Kalau makin lama uang kita, maksudnya misalnya kita kan sekarang nih saya punya uang nih 100 juta gitu ya. Nah, kalau makin lama 100 juta itu akan kita simpan di suatu bank atau deposito lah gitu, kita simpan deposito 100 juta untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, asumsinya ke 10 tahun dapat bunganya udah jelas tuh 6%. Dengan nanti 20 tahun bunga 6%, sebetulnya kita rugi karena sudah diikat kontrak dengan 6% gitu. Itu maksudnya jadi semakin rendah hitungan harga, nilai intrinsiknya yang rendah itu, present value-nya yang rendah. Kalau angkanya mungkin enggak. Ya, karena terikat kontrak persentasenya itu loh. Gitu ya. Tapi ya seharusnya kan logikanya kalau persentase tinggi labanya keuntungan tinggi gitu ya maksudnya ya. Tapi di sini kan karena untuk ngitung nilai intrinsiknya justru rendah gitu. Ya, maksudnya ya itulah karena inflasi itu saking lamanya. Nah, kita kan ngitungnya kadang inflasi mungkin kalau inflasi itu kan rata-rata naik sekitar 5 sampai minimal 5%, biasanya 6% rata-rata 6%-an gitu. Nah, kalau setahun 6%, kalau misalnya setahun 6%, obligasi kita cuma setahun 6%, obligasi kita misalnya jatuhnya 10 tahun 20%, ya kan rugi jatuhnya karena lama. Sementara inflasi 6% setahun, kalikan 10 tahun udah 60%. Lebih cepat inflasi naiknya gitu maksudnya. Ini nilai intrinsik sih sebenarnya. Nanti karena kalau dibagi itu jatuhnya semakin gede pembaginya, persentase pembaginya, semakin kecil hasilnya gitu sebenarnya. Itu penyebabnya kenapa ada tabel ini. Ya nggak ada ini sih, nggak ada batasan mau berapa tahun sih sebetulnya. Cuman memang ada nggak titik keseimbangan. Saya lihat tabel di sini. Nah, di sini tuh ada seperti titik keseimbangan gini loh. Sebenarnya logikanya di angka yang 16% ini, dengan titik 16% ini kan angkanya tetap 1000 gitu loh maksudnya. Nah, sebenarnya kita harus minimal kita pilih yang sama gitu loh maksudnya. Atau pilih yang justru bisa lebih besar nilainya.
bisa maksudnya nilai nilai intrinsiknya lebih besar, artinya nilai intrinsik obligasi kita itu tinggi. Nah, kalau nilai intrinsiknya tinggi kan kita ketika jual tinggi nilainya gitu maksudnya. Tapi biasanya kita pengen beli yang nilainya rendah. Nilai intrinsik, nilai sebenarnya, nilai seharusnya. Bisa sih dilihat nilai tingkat inflasi bisa. Tapi biasanya suku bunga itu kan menyesuaikan tingkat inflasi. Jadi suku bunga itu kalau inflasinya naik, biasanya suku bunganya naik gitu loh. Dia sering menyesuaikan sebenarnya. Betul. Jadi ini sama dengan saham kemarin ya, ada nilai intrinsik ya. Jadi kalau nilai intrinsiknya 900, harga sahamnya dijual 1000 ya kita jangan mau beli gitu, maksudnya nilainya rendah kok tapi dihargai mahal. Jadi kita lihat nilainya tinggi tapi dijual murah gitu intinya. Makanya kita harus paham nilai intrinsiknya supaya kita nggak salah beli. Ini masih sama. Nah, ini kesimpulannya. Bila terjadi penurunan atau kenaikan bunga, maka harga obligasi akan naik atau turun. Tetapi persentase perubahan yang relatif lebih besar akan terjadi pada obligasi yang maturitasnya lebih panjang dan tingkat kupon yang lebih rendah. Baik jika investor mengharapkan perubahan harga obligasi yang lebih besar. Ya, kita lihat lagi tabelnya ya. Jadi ternyata kalau bunganya lebih kecil, ini perubahannya tinggi ya. Dari 1000 sampai 2000. Kalau yang ini perubahannya nggak terlalu gitu ya. Jadi sebetulnya sih bacanya jangan ke kanan tabel ini, tapi ke bawah. Kondisinya tuh kita bacanya ke bawah. Jadi dengan tingkat bunga sekian, berapa tahun jumlahnya sekian gitu. Ini juga. Terus jika investor mengharapkan kenaikan bunga, maka harus memilih obligasi yang tingkat bunganya lebih besar dan jangkanya pendek, waktunya pendek. Kalau yang bunga ya, karena kan obligasi ada yang tanpa bunga. Nah, tanpa bunga itu yang ini tadi, baik jika investor mengharapkan perubahan harga. Gitu. Maksudnya jarang gimana Mbak? Jarang bunganya tinggi, itunya pendek ya? Ya kan kondisinya tuh bagian treasury itu bagian financial yang ada di perusahaan itu kan mereka udah pinter kan sebetulnya. Mereka itu memang untuk analis pasar modal ini memang sebenarnya ada sertifikasinya lagi. Sertifikasinya itu aja belajarnya tuh paling lambat 6 bulan. Nah, kalau nggak salah nama sertifikasinya Certified Finance of CFA sertifikasinya. Jadi kalau udah punya sertifikasi itu, misalnya kita kerja di industri, pasti jadinya langsung bagian treasury. Memang bagian treasury itu orang yang kerjanya memang ngelola uang perusahaan untuk investasi yang lain gitu, bukan untuk operasional perusahaan saja. Karena perusahaan tuh mereka dapat uangnya tidak hanya dari usaha yang usaha operasional rutinnya, tapi justru kadang mereka dapat uang dari yang lain-lain gitu. Jadi bukan hanya misalnya kita kerja terus punya uang, terus kita investasi, beli rumah, nabung. Enggak, perusahaan juga cara berpikirnya gitu. Perusahaan tuh cara berpikirnya juga ya dia harus bisa mengendalikan uang itu untuk jadi uang. Sekarang kan sebenarnya intinya gitu. Bagaimana kita menjadikan uang yang kita punya itu jadi uang. Itu sebenarnya itu yang
Kadang saya sampai mikir orang bank tuh hebat ya. Bank itu nggak punya apa-apa, cuma modal kepercayaan doang, dia bisa kaya raya. Dia cuma punya modal dikit, bangunan, punya relasi, pinjam uang sana sini, putarkan lagi, pinjamkan uang lagi. Begitu aja kerjanya. Gitu ya. Tapi ya ternyata kita butuh kan yang seperti itu. Gitu sih memang ya. Saya sebenarnya kalau namanya uang jadi uang tuh bener-bener maksudnya hebat sebetulnya. Kalau bisa seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke opsi ya. Materi obligasinya sudah habis ini. Intinya sih tadi itu rumus obligasi cuma itu aja sebenarnya. Minggu lalu yang maturity juga gitu rumusnya. Yang yield to maturity. Kalau tadi kan penilaian obligasinya. Nah, yang hari ini nanti kita lanjut ke opsi. Ya sebetulnya bukan otaknya Encer, tapi memang sebetulnya gini Mbak, kalau kita kuliah itu modelnya nggak cukup sebetulnya setelah kita kuliah selesai gitu, enggak. Karena setelah itu ya memang harus belajar lagi. Belajarnya itu ya itu tadi saya bilang sertifikasinya macam-macam habis itu. Ada tempat ini yang dan itu menghasilkan uang banyak loh. Maksudnya dengan sertifikasi yang kita punya itu kita bisa buka usaha sendiri. Contohnya misalnya ada yang namanya sertifikasi MAPI. MAPI itu jadi jasa penilai perusahaan. Jadi kita bisa menilai perusahaan A, kadang mereka minta dinilai. Ada apa sih istilahnya penilai itu? Ya, pokoknya MAPI sih kepanjangan MAPI, saya lupa juga kepanjangannya. Ada juga yang jasa aktuaris. Nah, jasa aktuaris itu juga menilai juga, tapi kalau aktuaris menilai SDM. Misalnya ada perusahaan A, karyawannya 10.000. Isunya tuh mau bangkrut. Kita kan cuma dengar isu. Padahal sebelum perusahaan itu mau bangkrut, dia ngundang dulu tuh aktuaris, jasa aktuaris. Mereka ngitung berapa total karyawan, berapa total penghasilan, harus ngasih pesangon berapa perusahaan itu untuk karyawan yang akan di PHK. Itu yang ngitung jasa aktuaris. Itu bayarannya mahal. Kerja hanya misalnya seminggu cuma 2 jam kerja aja bisa dapat 35 juta bayarannya. Namanya jasa aktuaris. Terus jasa penilai tadi, jasa penilai itu dia nilai aset. Ya, dia nilai aset. Misalnya ada perusahaan yang ya kadang-kadang sih perusahaan-perusahaan yang mau bangkrut atau perusahaan yang mau masuk ke bursa gitu. Perusahaan yang masuk ke bursa efek kan harus dinilai dulu. Bener nggak aset dia tuh 10 juta misalnya. Atau 1 M asetnya. Nggak bisa bilang cuma ngakuin 1 M kalau nggak ada tanda tangan dari penilai. Ya memang, jadi memang habis ini nggak ada memang terus saja. Karena kalau kita udah punya ilmunya, udah punya sertifikasi itu, kita bisa buka usaha sendiri, nggak usah kerja sama orang. Kalau kayak jasa penilai itu nanti kita tinggal kasih pelang di depan rumah kita, aktuaris atau penilai gitu ya, sama kayak notaris itu lah. Tahu notaris kan? Tahu kuasa hukum kan? Apa namanya pengacara gitu ya. Pengacara tuh kan nggak selesai mereka S1. Mereka kuliah lagi. Nah, mereka kuliah lagi nanti dapat izin untuk jadi pengacara. Terus nanti mereka dapat ya itulah setelah izin itu kan mereka tinggal ya sudah dari kecil-kecilan dulu terus nanti karena itu kan bisa disambi di rumah. Ya misalkan nanti kalian misalnya berkeluarga tapi sudah punya sertifikasi ya tinggal gerak aja. Kalau contoh yang paling gampang kayak kebanyakan yang saya ajarin itu mereka lulus kuliah, mereka ambil kursus brevet pajak. Ambil kursus brevet pajak terus nanti mereka ambil sertifikasi brevet pajak. Dapat sertifikasinya mereka jadi konsultan pajak. Jadi semua yang minta laporan pajak mereka kerjakan perusahaan-perusahaan kecil yang pinggiran jalan tuh didatangin, Pak udah bisa belum laporan pajaknya, kalau mau nih saya bantu. Satu perusahaan tuh tarifnya untuk per tahun per bulan ya, kalau perusahaan kecil banget sih sekitar 1,5 juta biasanya rate-nya, tapi kan bulanan juga harus laporan. Kalau perorangan itu rate-nya tarifnya ya ya di sini yang kecil-kecil. Kalau perusahaan gede sih gede ya tarifnya sekitar berapa gitu, beda-beda tergantung laporannya. Itu kadang perusahaannya kan banyak tuh. Memang begitu. Jadi
karir setelah kuliah itu sebetulnya sertifikasinya yang dikejar gitu. Kalau kita mau lanjut berkarir di bidang itu, di bidang kuliah kita. Ya, sebetulnya pinter nggak pinter, tapi memanfaatkan peluang, itu sih. Pinter kan bisa dipelajari. Ya, itu sih masalahnya. Karena di sana nanti, ya intinya setelah kita dapat ilmu itu, kita bisa kerja sendiri itu sebetulnya. Kerja sendiri nggak pakai ini loh, nggak butuh modal banyak. Maksudnya investasinya beda, investasinya ilmu, bukan investasinya barang gitu. Kalau investasinya barang kan si A ngikut, kita jualan A, dia jualan A, kita jualan B, dia jualan B. Jangankan gitu, saya berkebun aja, saya nanam batang tumbuhan A, nanti tetangga sebelah nanam juga. Nggak bisa ditiru terus gitu kalau yang kelihatan di mata itu. Tapi kalau sertifikasi, kita udah punya ilmunya, orang nggak bisa mau ngejar kita. Jangan malas. Ini memang kelihatan lagi malas kalian. Soalnya udah mau minggu-minggu terakhir. Tinggal 2 kali pertemuan aja loh. Iya sih. Apa-apa. Habis itu libur lagi kan. Mei ujian. Mm-mm. Iyalah, harus. Habis ini kapan lagi ketemunya? Saya aja gini-gini, saya sertifikasinya 2. Satunya sertifikasi konsultan pajak, satunya sertifikat kantor akuntan publik itu lah, CPA. 2 sertifikasi saya. Masalahnya saya tuh orangnya selalu saya planningnya tinggi, maksudnya jadi orang itu plannya tuh tinggi gitu loh. Jadi saya udah mempersiapkan dulu kalau ini gini, kalau ini gini. Udah kebiasaan kayak gitu. Jadi dulunya itu ingat yang lucu banget tuh zaman saya pertama pakai jilbab itu tahun 94. 94 pakai jilbab pertama orang masih jarang. Saya takut susah cari kerja. Saya udah kuliah akuntansi. Saya pilih kursus jahit coba. Saking saya jaga-jaga jadi orang. Jadi udah bisa seperti itu. Semua mau beli emas terus dia. Jadi kayak gitu, memang udah jaga-jaga dulu. Dulu teman-teman saya waktu saya baru pertama ngajar aja, orang belum sertifikasi berdapat pajak, saya udah sertifikasi duluan. Ya saya nggak apa-apa pakai uang sendiri gitu. Saya pokoknya ya berkorban lah mau gimana. Karena dapat sertifikasi, punya ilmunya tuh nggak dapat untuk orang lain, untuk kita sendiri. Hmm. Saya udah dapat duluan waktu itu. Terus abis itu saya buka kursus pajak. Saya buka kursus pajak itu sudah 25 angkatan. 25 angkatan, sekali angkatan tuh 10 orang minimal. Dari situ saya bisa, maksudnya istilahnya ya bukan untuk saya sendiri, saya bisa ngidupin orang banyak. Saya buka kursus, nanti yang ngajar teman-teman saya suruh ngajar, terus nanti yang ngurusin apa istilahnya administrasinya kan, cari ada misalnya karyawan-karyawan yang mau lembur malam, kan dapat honor, mereka senang, dapat uang. Yang penting gitu aja cara pikirnya. Ya harus iri lah. Jadi nggak cuman sampai kuliah selesai, habis semesteran istirahat, enggak, tetap harus. Ilmunya enggak ini, enggak boleh berhenti. Ada nanti gunanya tuh. Oh kalian pinter kok. Saya kan udah ngetes kalian bisa. Cuma itu tadi, nanti habis kuliah, pulang misalnya, ada uang dikit-dikit, ada kesempatan belajar, belajar lagi kursus kayak apa, kayak nggak usah berhenti. Karena nanti bisa untuk usaha sendiri. Ya biar gimana pun kita nggak bisa cuma nunggu dari suami itu nggak susah zaman sekarang nggak bisa. Mm-mm. Zamannya udah